Saudara, berbagai cara dapat dilakukan untuk menanggulangi persoalan sampah, seperti yang dilakukan baru-baru ini oleh pemerintah Kota Bandung dengan menerbitkan program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan atau disingkat Kang Pisman. Siapakah Kang Pisman ini atau apa program ini? Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Gun-Gun Saptari. Beliau adalah Direktur Umum PD Kebersihan Kota Bandung, atau saya manggilnya Kang Gun-Gun aja gitu. Boleh, ya Kang ya. Nadia, Halo siap. Kang Gun-Gun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Kang ya. Sepertinya sudah pakai ikat Sunda. Ini sahabatnya Kang Pisman kayaknya ya. Iya, ini kita nyebutnya Balad Kang Pisman. Balad Kang Pisman. Nah, ini juga sepertinya baru-baru ini happening sekali nih Kang Pisman ini di Kota Bandung, karena betul ya, ini program baru di Kota Bandung yang memang untuk menanggulangi persoalan sampah di Kota Bandung. Kenapa Kang ada program ini? Emang kenapa Bandung ini dengan sampahnya kenapa? Jadi yang pertama sebetulnya sih alhamdulillah Bandung makin hari makin bersih lah ya. Iya, Insya betul. Allah, gitu Insya Allah, kita amin ya. ngerasain ya, kita juga terus berbenah. Betul. Namun kita punya potensi masalah sebetulnya, Mbak Nadia. Sebagai ilustrasi begini, kira-kira tahu nggak hubungan lapangan sepak bola dengan sampah? Banyak ini audiensnya, banyak supporter. Nah, biasanya itu begitu ya. Karena banyak yang datang malah jadi banyak sampah begitu ya Kang ya. Itu betul, tapi Betul. memang yang saya ingin angkat adalah saya ingin memberi ilustrasi tentang sampah sehari di Kota Bandung. Oke. Jadi menurut penelitian, sampah itu per orang per hari 0,6 kg timbulannya. Per orang. Per orang per hari. Jadi kalau dikalikan dengan penduduk Kota Bandung, diprediksi sampah Kota Bandung itu sekitar 1.500 ton per hari. Sehari? Ya, Oke. yang itu kalau disimpan di lapangan sepak bola itu penuh Penuh? terisi oleh sampah dengan ketinggian 75 cm. Terbayang ya, dan ini sehari. setiap hari terjadi Jadi gitu. kami dari PD Kebersihan tuh ngangkut sampah Kota Bandung sehari 250 sampai 300 truk every day. Wow. Itulah kerjaan kita gitu ya. Nah, Baik. karena kita masih pakai pola kumpul angkut buang. Nah, kita mungkin masih ingat tahun 2005 kalau saya tidak salah, 2005 tanggal 21 Februari waktu itu ada satu peristiwa. Betul. Tempat pembuangan air kita di Lewi Gajah waktu itu longsor. Dan akhirnya Longsor sampah begitu ya Kang ya? 147 orang meninggal. Baik. Dan dalam 1 minggu Kota Bandung nggak bisa tuh buang sampah ke sana, tertahan di kota sampahnya. Dan akhirnya Dari di Kota Bandung Bandung ini Lautan Api berubah jadi Bandung Bandung Lautan Lautan Sampah. Nah, itulah Oke. peristiwa kelam Oke. tanggal 21 Februari tahun 2005 yang sekarang diperingati jadi Hari Peduli Sampah Nasional gara-gara Bandung. Gara-gara Bandung ya, Betul. lautan sampah itu yang karena memang tempat pembuangan akhirnya waktu itu terkena Betul. longsor begitu ya Kang jadi ya? kita nggak bisa buang. Nah, ini Oke. gambaran bahwa sampah ini Urgent. Oke. urgent. Nah, kalau kata Mang Oded punya potensi bom waktu. Oke, Nah, yang baik. jadi masalah adalah potensi ini masih mungkin terulang lagi. Kenapa? Karena TPA kita saat ini di Sarimukti sekarang juga kondisinya sudah hampir penuh. Jadi orang Sunda tadinya TPA darurat itu. Tadinya sementawis jadinya sementahun. Sementahun gitu ya, Tadinya Kang, sementara jadinya malah keterusan udah Jadi 15 tiap tahun begitu Dan ya? sekarang kondisinya sudah hampir penuh di sana. Oke. Jadi kalau tidak ada sebuah gerakan cepat gitu ini bisa jadi masalah. Sebetulnya sudah ada sih TPA alternatif di Legok Nangka. Oke. Hanya dari sisi jarak, kemacetan itu kan lebih menantang. Plus juga di sana biaya pengolahannya juga kan tinggi gitu ya. Oke. Jadi beban biayanya makin tinggi. Nah, inilah salah satu kondisi sampah Kota Bandung. Belum Baik. lagi juga sampah sungai kan. Betul. Kemarin juga sempat ramai masalah Citarum kan. Iya, yang memang sekarang lagi ditanggulangi Bukan hanya begitu ya. sungai, sekarang juga sampah laut kan. Sampah laut. Di Bali Yang di ternyata beberapa sudah tempat banyak sudah mulai begitu ya, banyak. Kang, Bahkan ya. mungkin masih ingat waktu itu di Sulawesi ya. Ada paus terdampar di Dan- Wakatobi. Ya. Dan ternyata di dalam tubuhnya itu banyak Sampah, dan plastik. bahkan ada sendal jepit. Yang mungkin membuat paus itu meninggal begitu ya. Jadi ini gambaran bahwa sampah ini sekarang sudah jadi masalah yang harus jadi perhatian besar bersama baik. gitu ya. Di pemerintah Republik Indonesia juga sekarang sudah mulai ngeh gitu pemerintah bahwa ini nggak bisa didiam ini masalah sampah. Oke. Di luar negeri juga sama Mbak ternyata. Oke. Jadi masalah sampah ke laut dan lainnya itu jadi masalah. Katanya sih Indonesia peringkat 2 katanya. Wow. Penghasil sampah plastik ke laut gitu tahun 2015 ya. Terbesar ya, Katanya kedua. begitu, gitu ya. Nah, jadi juga jadi perhatian dan di dunia pun sama. Jadi bukan hanya di Indonesia permasalahan ini. Banyak negara juga merasakan masalah Oke. yang sama dan akhirnya sekarang di luar negeri sedang rame satu tren baru, gaya hidup baru namanya zero waste. Zero waste ya. Gaya hidup bebas sampah. Oke. Di Jepang disebutnya gaya hidup 3R. Reduce, reuse, recycling. Oke. Gitu ya. Nah, ini sebuah gerakan-gerakan di luar negeri bagaimana mereka menerapkan upaya pengurangan sampah sejak dari sumber.
Jadi rubah dari kumpulan gaya hidup kita ya yang dirubah gaya gitu. hidupnya yang dirubah. Bukan sampahnya yang ditanggulangi, justru kitanya yang harus merubah gaya hidup kan kita untuk ini tidak benda, memakai plastik. sampah itu benda. Betul. Tapi Nah, kan perilaku kita yang menyebabkan jadi masalah begitu. Baik, yang memang itu juga diterapkan di sini karena memang kondisi sampah ini seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi juga, plastik makin banyak, penggunaan plastik makin banyak. Ini juga disadari oleh masyarakat, tidak hanya Bandung saja, Indonesia dan juga dunia ini menerapkan zero waste ya namanya ya, yang memang di Kota Bandung ini namanya Kang Pisman ya Kang ya? Diadopsi lah kurang lebih Oke, diadopsi ya. Jadinya Kang Pisman. Jadi kita ingin rubah, kurangi kumpul angkut buang, berubah menjadi Kang Pisman. Nah dulu sebetulnya waktu di pemerintahan sebelum Pak Mang Ode, masih zaman Pak Ridwan Kamil juga sudah ada gerakan, namanya gerakan pungut sampah. Ini gerakan yang bagus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah kita di pemerintahan baru bersama Mang Ode ini kita sudah diskusi, kita coba tingkatkan lagi dari GPS naik jadi gerakan Kang Pisman. Iya, jadi tidak membenahi sampahnya tapi benahi kitanya untuk merubah lifestyle kita, budaya baru untuk tidak memakai plastik sehari-hari ya, dikurangi ya. Baik, nah ini juga saya pengen kenal sekali sama Kang Pisman Kang. Apa sih sebetulnya Kang Pisman itu Kang? Jadi Kang Pisman itu singkatan. Singkatan ya, yang tadi pisahkan dan manfaatkan. Gitu ya. Nah seperti apa sih? Yang pertama kurangi ya, Kang. Jadi kan Kang itu kurangi. Apa yang kita kurangi? Yang pertama adalah menurut Mbak Nadia sampah paling banyak sampah apa? Kresek ya, sampah plastik, botol minum. Tapi bukan paling banyak. Paling banyak, oke. Apa nih jadi tebak-tebakan? Sampah sisa makanan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam bahasa kita dikenal organik. Jadi betul kata ajaran agama, jangan mubazir. Nah sekarang tuh sampah terbanyak ternyata itu sampah sisa makanan. Di antaranya gitu ya. Jadi yang bikin jijik jorok bau itu kan sampah. Baunya sampah organik ya, karena bisa membusuk begitu. Jadi perilaku kita dengan makanan juga harusnya kita rubah. Kita harus biasa budayakan minim sampah. Itu di Bandung? Di mana? Di Bandung saja atau yang mana? Yang sampah temuan sampah terbanyak? Average. Rata-rata sampah organik itu di 50%. Hampir semua daerah, nggak jauh lah angkanya segitu. Di luar negeri juga sama sih. Sama ya sebenarnya. Makanya di beberapa negara kan sampai ada kebijakan, kayak saya kemarin sempat ke Jerman, waktu itu belajar pengelolaan sampah di sana, diundang oleh kementerian di sana. Itu sampai saya lucu juga tuh, saya selesai makan, saya tinggalin, dipanggil. Harus disuruh membawa. beresin dan suruh buang sampah pada tempatnya, jadi sisa makanannya dibuang sini. Nah bahkan saya dapat cerita di salah satu negara di sana, itu kalau kita makan di kafe, nyisa makanannya bayar. Wow, sudah setegas itu ya kalau di luar negeri untuk karena mereka sadar bahwa ini jadi sampah. masalah sekarang gitu ya. Nah itu kurangi yang pertama, sisa makanan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah tadi betul, salah satunya kantong kresek. Jadi 95% kantong kresek itu berakhir kalau nggak di sungai, di laut, atau TPA di ujung. Jadi sekali pakai kadang jadi sampah gitu ya. Nah jadi kita juga ajak masyarakat Bandung untuk yuk sekarang mah jangan pakai kantong kresek deh. Kita kembali ke budaya orang tua kita dulu, kalau belanja bawa tas belanja sendiri. Pakai kantong ya, kalau ibu-ibu mah dulu ya. Nah, termasuk nih salah satu contohnya nih yang begini-begini nih. Ini ada contoh ya produk yang memang bisa dibawa ke ke tas kan masuk nih. Bisa dilipat-lipat. Kalau belanja baru dibuka gitu ya. Salah satu contoh aja gitu ya. Sebetulnya ini lebih praktis sih daripada kita membuang sampah plastik banyak di rumah juga. Meskipun kepakai lagi tapi kan hanya 1-2 kali saja ya. Setelah itu dibuang dan tetap menjadi sampah begitu. Nah, ini juga mungkin ada contoh-contoh lain ya Kang ya. Kurangi pemakaian plastik ini dengan memakai gelas. Nah ini salah satunya juga ini konsumsi minim sampah. Jadi, sampah, betul. Sekarang kami di Kota Bandung sedang dibudayakan kalau konsumsi itu tidak menggunakan lagi gelas air mineral, tapi kita coba dengan pendekatan seperti ini. Termasuk kita juga ngajak warga-warga menggunakan tumbler. Jadi nanti isi ulang. Berpergian gitu ya. Betul. Jadi kita mengurangi kemasan botol plastik kan. Termasuk juga kalau beli makanan kita juga budayakan daripada kita pakai bahannya bawa aja sendiri. Packaging kertas atau plastik gitu ya, kita bawa sendiri. Kita isi ulang nih, misting seperti ini gitu ya. Jadi kembali lagi seperti mungkin anak-anak yang dibekelin ibunya, tapi sebetulnya itu sangat bermanfaat ya, sehat juga kan, begitu. Kalau beli makanan kita bawa rantang. Bawa rantang sendiri meskipun kembali kosong ke gaya ya. hidup orang tua dulu. Iya betul. Termasuk tisu tuh yang sederhana. Sampah tisu juga kan banyak. Sementara orang tua kita dulu ngajarin pakai sapu tangan. Sapu tangan ya. Jadi betul. menarik sebenarnya. Terakhir mungkin salah satunya adalah sedotan. Ini juga problem.
Cuma dipakai berapa detik jadi sampah. Jadi sampah. Nah, kita juga ajak, ayo dong kita kurangi deh. Gitu. Dan karena sekarang juga tempat makan Mas udah nyediain. Iya, sudah ada stainless straw juga yang memang terbuat dari besi. Itu betul, juga gerakan Eco Green yang memang peduli lingkungan menyadari bahwa sedotan itu ternyata banyak menyumbang sampah ya, dimanapun itu. Kayaknya hampir semua sedotan itu cuma sekali pakai jadi iya, sampah. Betul. Gitu. Kan sayang gitu, berapa detik jadi sampah. Jadi sampah ya sih gitu satu ya, nggak masalah, tapi kan ada jutaan yang pakai gitu ya. Baik, ini persoalan sampah ini memang dikatakan urgent tidak hanya di Bandung saja, tapi di Bandung bagusnya ini kita sudah mulai menyadari bahwa ini adalah potensi masalah yang bisa mengganggu ekosistem juga ya di masyarakat di seluruh Indonesia ataupun dunia yang memang sudah menyadari program Zero Waste atau di Bandung ini Kang Pisman. Yang memang ini menjadi alasan juga bahwa Kang Pisman ini kurangi, pisahkan dan manfaatkan menjadi program unggulan untuk menanggulangi sampah. Nah, kita akan membahas lagi lebih lanjut Kang Pisman ini karena sangat menarik sekali. Ini ada produk-produk yang memang menjadi inspirasi kita untuk mengurangi sampah, tapi kita akan membahasnya seusai jeda. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Jabar yang masih membahas mengenai Kang Pisman, yaitu adalah program yang memang digalakkan oleh pemerintah Kota Bandung mengenai kurangi, pisahkan dan juga manfaatkan sampah yang memang sudah happening ya Kang ya. Mungkin tadi Kang Gunggun, ini masih bersama Kang Gunggun selaku Direktur Umum PD Kebersihan Kota Bandung yang tadi menjelaskan bahwa di sini sudah ada contoh produk yang bisa kita manfaatkan untuk kurangi. Tapi kita belum berbicara mengenai pisahkan dan juga manfaatkan. Nah, itu bagaimana sih Kang Pisman? Kang Pisman lagi jadi Kang Gunggun ya. Kang Gunggun untuk saya sengaja pakai ini biar jadi seperti Kang Pisman ya. Pisman gitu kan. Kayak gini baik. Nah, Kang Gunggun mungkin bisa jelaskan nih, Kang Pisman ini ada pisahkan, tadi sudah pisahkan dan manfaatkan itu seperti apa? Ya, jadi yang keduanya pisahkan sampah. Ini juga jadi kunci penting dari gerakan Zero Waste. Bahkan kalau saya berani bilang memisahkan sampah dari rumah itu indikator kemajuan peradaban sebuah bangsa. Nggak percaya, coba ke luar negeri. Kalau yang pernah tinggal di luar negeri pasti merasakan bahwa di rumah tuh mereka dipaksa untuk pisahin sampah. Tinggal di Jepang, di Eropa gitu ya, sampah tuh dipisah. Bahkan kalau nyampur tuh bisa dimarahin sama Pak RT-nya. Betul. Gitu. Nah, jadi ini indikator dan di luar negeri sudah jalan. Nah, di Indonesia belum memang. Nah, kita lagi coba tegakkan dengan gerakan Kang Pisman ini. Jadi kita ajak masyarakat Kota Bandung memisahkan sampah di tahap awal ini minimal 3. 3 jenis itu apa saja? Yang pertama adalah sisa makanan dan tumbuhan. Yang sebenarnya ini sumber masalah teh. Sampah jadi jijik, jorok, bau, membusuk begitu ya Kang ya. Sampah ini nyampur dengan yang lain. Jadi kita ajak masyarakat sampah jenis ini jangan nyampur. Bagaimana cara menyimpannya? Bisa dengan ember tertutup. Jadi kalau di sini di petunjuknya, di sini ada gunakan ember tertutup atau bekas tempat cat tertutup juga boleh. Intinya ditutup. Agar tidak menimbulkan bau begitu ya? Jadi nggak bau, terus juga binatang nggak datang ke situ dan lain-lain. Jadi insya Allah ketika nerapin ini yang pertama kerasa pasti rumahnya jadi makin nyaman, makin bersih. Termasuk yang kedua, insya Allah nanti kalau malam suka ada kunjungan kecoa sama tikus gitu ya. Tidak ada lagi ya kalau misalnya kita menerapkan menutup tempat sampah begitu ya. Tempat sampahnya modelnya begitu. Nah, yang kedua yang kita pisahkan adalah sampah yang bernilai. Nah, sampah yang bernilai ini seperti contohnya kertas, kardus, kaleng, gelas dan botol plastik itu kita pisahkan. Tempat nyimpennya bebas. Misalkan kita ajarin sih di sini pakai kardus deh, disimpannya kan simpel gitu ya. Nah, baru yang ketiga, yang ini adalah sampah lainnya. Nah, jadi nanti konsepnya adalah setelah dipisahkan 3, nyambung dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Gitu bagaimana cara memanfaatkan sampah yang sudah dipisahkan begitu ya tadi ya? Yang pertama, sampah ini kan sisa makanan dan tumbuhan. Ini kan sebetulnya dari alam. Kita kembalikan lagi ke alam. Yang mungkin bisa menjadi pupuk begitu ya? That's it. Jadi bisa jadi kompos lewat cara biopori, pakai komposter, biodigester bisa, jadi makanan ternak, bahkan ada yang pakai maggot sekarang, ada juga yang pakai cacing lah. Gitu. Pokoknya banyak metodenya silakan. Yang penting dikembalikan lagi ke alam. Karena mereka ini sampah jenis ini bisa didaur ulang sendiri secara natural oleh alam. Gitu. Nah, yang kedua, sampah yang bernilai tadi, kertas, kardus, kaleng, gelas dan botol plastik ini bisa kita tabung di bank sampah. Jadi silakan bagi yang berminat buka unit bank sampah, tinggal hubungi PD Kebersihan boleh atau koordinasi dengan bank sampah yang sudah ada, buka di situ nanti di store jadi tabungan tiap bulan gitu ya. Nah, tapi kalau bagi yang agak belum menemukan bank sampah, boleh sedekah sampah aja.
kasihin ke pemulung, tapi sudah dipisahin. Sudah dipisahkan Jadi, ya? tempat sampah kita nggak akan diacak-acak lagi di depan rumah, Betul. karena sudah langsung dikasih hartanya nih. Jadi kita bisa bersedekah tanpa perlu keluar Betul. uang dengan konsep Kang Pisman ini. Kang gitu Pisman ya. ini, wow banyak sekali ya manfaatnya ya. Nah, terakhir baru sisanya ini dibuang ke TPS. Memang masih ke TPS nih. Jadi yang diangkut ke petugas PD kebersihan tuh atau ke petugas kebersihan tinggal sisa yang ketiga ini. Oke. Nah logikanya kalau ini jalan, kira-kira berkurang nggak sampah yang dibuang ke TPA? Pastinya. Pasti berkurang. Karena ya itu ya menumpuk tadi kan memakan tempat itu sampah organik Ya, yang ini kan 50% ya. nih. 50% Selesai tadi. sendiri di halaman rumah masing-masing Betul. gitu kan. Yang ini dikasih ke bank sampah. Jadi Betul. pasti berkurang yang dibuang ke TPA. Nah inilah Oke. konsep besar dari Kang Pisman ini. Jadi Oke. bagaimana sih sampah yang dibuang ke TPA nanti itu berkurang secara drastis ya, tapi bertahap pastinya. Karena negara-negara lain juga membutuhkan waktu tahunan. Untuk ya. sampai akhirnya keberhasilan seperti ini terjadi. Dan menjadi habitual dari Yes. masyarakatnya begitu ya, Jadi akhirnya yang sadar. perlu saya tekankan juga dari gerakan Kang Pisman ini bukan cuma sekedar gerakan ngurangin sampah, pisahkan sampah, manfaatkan sampah, nggak kayak gitu. Kalau kata Pak Mang Oded ini sebuah gerakan budaya baru, membangun peradaban baru. Wow. Logikanya gini, kalau warga sudah mau misahin sampah dari rumah, untuk urusan sampah aja mereka sudah peduli atau bertanggung jawab. Apalagi urusan yang lain Gitu. begitu ya, karena sampah mungkin hal kecil yang kita sepelekan, tapi jika kita perhatikan ini akan berimbas besar bagi Betul. kita semua. Jadi gerakan peradaban Baik, akhirnya, nah ini gitu. yang memang dikonsepkan oleh program Kang Pisman, mungkin ini sistem yang dijelaskan secara individu Kang. Betul. Nah secara sistem kota, program ini akan seperti Nah apa? betul, ini menarik. Jadi ini kan saya cerita individu nih, Baik. masyarakat bisa melakukan ini langsung ya. Nah sistem kota sendiri tadi, kita akan menciptakan aturan-aturan yang mendukung gerakan pengurangan sampah. Nah saat ini kemarin sudah dibahas kan peraturan wali kota tentang pengurangan sampah. Perdanya sudah ada. Betul. Tadinya mau pelarangan langsung, pelarangan kantong kresek nggak boleh. Tapi mungkin ini sepertinya bertahap. Agak kaget ya masyarakat ya. Akhirnya diputusin kita Iya. bertahap dulu deh. Kita Oke. sosialisasi dulu, edukasi dulu. Mungkin akan ada saatnya nanti nggak boleh pakai kantong kresek lagi. Oke. Mungkin juga nanti ada beberapa regulasi kayak tadi sedotan sudah mulai. Nah, nanti kesana Sudah ada arahnya. ya. Jadi perdanya sudah ada sekarang, perda nomor 11 kalau nggak salah tahun 2018 kemarin tentang pengelolaan sampah itu sudah, dan itu sudah bicara budaya-budaya pengurangan sampah. Oke. Yang kedua, pisahkan sampah. Nah ini juga sama, jadi kita juga sedang siapkan sistem untuk bagaimana warga bisa terkoneksi dengan petugas RW yang sudah paham konsep ini. Jadi tantangannya teh ini kalau diterapin nanti di lapangan itu adalah kadang-kadang saya udah misahin sampah nih, ternyata dicampur lagi sama petugas RW-nya. Nah, ini karena ya. petugas RW-nya itu kan bukan karyawan pemerintah. Baik. Mereka adalah warga masyarakat yang dibayar oleh warga sendiri. Kami pemerintah baru mulai dari TPS ke TPA. Nah, jadi kita secara bertahap juga sudah melakukan edukasi ke beberapa petugas RW, kelurahan. Nah, kita lagi mulai di 8 kelurahan sekarang. Sudah ada beberapa 8 kelurahan percontohan yang itu memang sudah kita terapkan sistem misalnya sampah sejak dari rumah. Nanti di kemudian hari, wah ini berapa tahun yang akan datang, kalau budayanya sudah jadi, Sudah terbentuk begitu ya Kang ya? sampai satu titik di mana kalau nyampur nggak akan diangkat. Wow, Salah. ini Nanti sebagai bentuk kalau hukuman udah nyampe mungkin ya? level ini, wah peradaban kita udah maju. Di negara lain sudah begitu, gitu. Kita aja yang belum nih ketinggalan. Nah, kita coba ke arah sana visinya. Baik. Nah, setelah itu kan masuk nih sampah ke TPS. Nah, di TPS itu nanti kita juga akan siapkan pengolahan sampah organik. Kan sampah organik diapain? Diolah. Insya Allah Bandung tahun ini akan buat pusat olah organik. Skala-skala kecil sudah ada. Di beberapa TPS sudah ada pengomposan. Kami juga punya TPST Babakan Sari. Di situ sudah ada pengomposan dengan metode Takakura. Ada biodigester juga di situ. Kita lagi uji coba juga di Jelekom dengan menggunakan maggot. Itu alat hitam, black soldier fly. Jadi sampah dimakan sama belatung. Nanti belatungnya itu bisa jadi makanan ternak. Itu lagi kita uji coba juga di Jelekom sekarang. Jadi berbagai metode kita uji coba untuk menyelesaikan sampah yang sudah terpisah tadi. Termasuk juga kita akan coba jalankan metode priorisasi. Kita coba juga. Nah, untuk yang daur ulang, kita juga sudah mulai bank sampah makin hari makin banyak. Makin banyak ya, makin banyak yang mengelola bank sampah juga. Kota Bandung akan, sekarang sudah ada, sudah jadi bangunannya, tinggal diaktifasi. Mungkin bulan depan lah ya, insya Allah Maret, Kota Bandung juga akan punya pusat daur ulang. Dan itu baru satu titik, nanti kita akan sebar ke titik-titik yang lain. Nah, terakhir adalah ya tadi dengan urusan dengan TPA kan. Nah, sementara kan kita TPA-nya masih di Sarimukti. Sarimukti, Nah, kita juga sedang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bergok nangka kemungkinan alternatif berikutnya, karena agak berat nih kalau nyari TPA di Bandung. Karena lahannya juga mungkin tidak di mana lagi ya, sudah bingung juga karena semakin sempit juga. Nah, tapi kita komitmen begini,
di Sarimukti itu memang kita masih sanitary landfill ya. Nah sekarang untuk yang ke depan TPA-nya nanti akan lebih ramah lingkungan dengan teknologi. Makanya memang konsekuensinya nanti ke biaya. Nah, kita lagi terus godok lah ini dengan provinsi bersama-sama karena ini kan masalah bareng ya. Betul. Kota Bandung ada apa-apa ya provinsi Jawa Barat juga ikut kena dampak. Betul sekali. Jadi kita secara ibu kota begitu ya. Tanggung jawab kita semua. Kita hindari saling menyalahkan dan lain-lain. Kita fokus pada solusi aja. Wow, lengkap sekali ya, mulai dari konsep Kang Pisman sendiri yang memang ini harus kita sadari untuk kita lakukan secara individu, dan memang pemerintah juga mendukung program tersebut dengan membentuk regulasi-regulasi di TPS, lalu juga di TPA yang nantinya mungkin akan ada alternatif kedua ya untuk TPA ini di daerah Legok Nangka, maaf. Jadi setelah Sarimukti kemungkinan pindah ke Legok Nangka. Oke, Legok Nangka yang pastinya akan ada inovasi-inovasi. Nah, Kang, ini juga kan program ini sangat menarik. Saya juga tidak sabar untuk menantikan warga Kota Bandung ini semakin sadar dan akhirnya Bandung dan persoalan sampah ini semakin bersih begitu ya, Kang ya. Tapi benchmark kita ini ada tidak, Kang, untuk Kota Bandung sendiri? Apakah ke negara misalnya di mana begitu, Kang? Betul. Jadi kita banyak contoh sebetulnya ya. Di San Francisco ada, di Eropa juga ada, di Italia. Eropa, Italia sama Prancis benchmarknya. Tapi memang yang lebih dekat dengan kita kan Asia. Betul. Nah untuk Asia, pemerintah Kota Bandung saat ini sudah bekerja sama dengan pemerintah kawasan. Jadi salah satu kota yang keren pengelola sampahnya di Jepang itu diantaranya Kawasaki. Nah, kita sudah MOU antar kota dan sekarang sudah masuk tahun kedua nih pendampingan oleh Kawasaki. Kebetulan besok juga saya berangkat ke Jepang, diundang oleh mereka. Kembali lagi ya untuk penyuluhan mengenai mereka kerjasama dengan kita. Jadi kami diundang ke sana juga untuk lihat langsung. Jadi sistemnya ada yang kita ke sana ngelihat langsung, udah gitu nanti beberapa bulan kemudian dari mereka datang ke Bandung untuk coaching kita di sini. Nah, jadi Kawasaki, yang kedua juga benchmark kita adalah Filipina. Ya, yang bahkan lebih dekat ya, tapi sudah lebih maju begitu. Jadi lebih mirip Indonesia. Lebih mirip Indonesia. Kita benchmark ke Filipina itu diantaranya kota San Fernando. San Fernando itu kalau kayak di Bandung itu Cimahi lah. Dekat Manila, tapi hanya bukan kecil tapi baik. Nah di sana ini luar biasa, mereka termasuk yang cukup cepat dalam melakukan diversion rate, pengurangan sampah yang dibuang ke TPA dalam waktu cepat gitu ya. Memang di sana wali kotanya turun langsung. Nah itu juga yang menginspirasi Mang Ode sebagai wali kota baru, yang Mang Ode sudah berkunjung sana, sudah lihat langsung. Bagaimana cara kerjanya begitu ya? Tetap nggak bisa 100% kita adopsi begitu. Tapi benchmarknya kita belajar dari sana, kita kolaborasi dengan satu NGO, kalau di sana namanya Mother Earth Foundation. Gitu. Kalau di Indonesia kita kolaborasi dengan, untuk model yang Filipina ini kita kolaborasi dengan YPBB, nama lembaganya. Ya, kita sharing lah. Baik. Nah, ini luar biasa sekali, ada inspirasi-inspirasi baru ya, kota-kota yang mungkin baru kita dengar, yaitu San Fernando di Filipina yang dekat Manila, tapi dalam waktu 6 bulan bisa menerapkan zero waste ini ya, atau Kang Pisman versi Filipina begitu ya. Nah, mungkin Kang Gun-Gun bisa diberikan himbauan kepada masyarakat Kota Bandung untuk bisa sama-sama mewujudkan Kota Bandung ini seperti Jepang, Italia dan juga Prancis begitu. Ya, jadi prinsipnya adalah sampah kita adalah tanggung jawab kita. Jadi mari bersama-sama menyaahka Bandung, mari bergabung menjadi Badan Kang Pisman. Bagaimana caranya? Ya tadi kita terapkan kurangi sampah dengan cara kurangi sampah makanan, kurangi sampah kantong kresek, sampah plastik, botol dan lain-lain. Lalu yang kedua, pisahkan sampah minimal 3 jenis, sisa makanan dan tumbuhan, sampah yang bisa didaur ulang yang bernilai, dan sampah lainnya. Lalu manfaatkan sampah yang organik bisa digunakan untuk kompos, dikembalikan ke alam, yang daur ulang di bank sampah atau sedekah sampah, dan sampah lainnya baru itu yang dibuang ke petugas. Nah, harapannya dengan begini sampah makin berkurang. Kami juga punya media-media sosialisasi, silakan follow yang senang di sosial media tuh. Kita punya IG dan Twitter @kangpisman, Facebook Kang_Pisman Kota Bandung. Yang mau belajar lebih dalam ada websitenya juga, www.kangpisman.com. Lalu kita punya WA Center, silakan bagi yang mau gabung, nanti kita data. Nanti kalau ada info-info kita kirim lewat WhatsApp, silakan diketik saja, dicatat saja, kirim pesan, ketik info aja. Silakan dicatat 0812 783 kali 7888 dan tahun kelahiran versi Bandung 1933. Jadi 0812 biar hafal ya semuanya ya. 7888 1933 gitu ya. Dan sebagai penutup, saya meyakini satu hadis yang ini jadi penyemangat saya di kebersihan.
tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga kebersihan. Oke. Jadi mari bergabung dalam gerakan Kang Pisman menjadi Balat Kang Pisman untuk nyaah ke Kota Bandung. Oke, Balat Kang Pisman nyaah ke Kota Bandung ya, Betul, Kang ya. betul. Nah, mungkin lupa terakhir. Oh, gimana, Kang? Oh, gitu ya. Jadi, Zero waste gitu ya. Ini kalau di luar negeri zero waste. Kalau Betul. di Jepang salam 3R. Kalau di Bandung ini Kang Pisman. Kang Pisman berarti Untung Pilpres cuma 2. jadi nggak kampanye ya, Kang ya. Aman untuk program Kang Pisman ini untuk segera dikampanyekan juga ya, bareng juga Pilpres ya, jangan mau kalah dong, Kang. Nah, ini juga mungkin bisa mencari inspirasi lain begitu untuk pemirsa di rumah yang menonton saat ini. Mungkin bisa di search ya, bagaimana sih kota San Fernando, lalu juga Jepang. Di akun Instagram Kang Pisman ceritain lengkap. Cerita lengkap ya. Ada. Jadi kita ceritain tiap kota ini sejarahnya gimana. Betul sebagai sekali. inspirasi bagi kita. Gitu. Nah, jadi sama-sama yuk kita wujudkan program Kang Pisman ini untuk mewujudkan Kota Bandung yang semakin bersih begitu ya. Betul. Kang Gun-Gun ya. Baik Kang Gun, terima kasih atas inspirasinya, sosialisasi program baru yang sangat refresh kita dan menjawab persoalan mengenai sampah pastinya ya Kang ya. Semoga Kota Bandung semakin bersih setiap harinya. Amin. Terima kasih sekali lagi Kang Gun-Gun dan juga untuk Anda baik penonton semuanya ya. Dan terima kasih juga kepada Anda telah menyaksikan dialog kami selama 30 menit ke belakang. Jangan kemana-mana, usai jeda akan hadir informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Jabar.